Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentunya bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, bahasan pertama kita adalah terkait kapan akhir waktu sholat Isya. Nah, ini Kiai, terakhir yang kapan akhir dari sholat Isya. Yang kita dengar adalah yang paling utama melakukan sholat Isya itu adalah di akhir malam. Berarti bukan di awal waktu begitu ya Kiai. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Memang kalau kita buka literatur fikih secara umum, para ulama itu menjelaskan tentang waktu sholat Isya. Karena waktu sholat Isya ini istimewa. Dia di malam hari, waktunya orang beristirahat dan juga cukup panjang. Ya, betul. Berbeda dengan waktu sholat subuh. Sholat subuh itu kalau dilihat dari sholat selanjutnya, dia panjang kan? Ada sholat zuhur. Tetapi kemudian ulama sepakat bahwa sholat subuh itu sholat yang waktunya berakhir dengan terbitnya matahari, dengan tingginya matahari. Oleh karena itu, waktu sholat subuh relatif disepakati oleh ulama itu tidak dalam waktu yang panjang. Sementara waktu sholat Isya ini cukup panjang dan diperdebatkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat Isya ini sama dengan sholat 3 sholat yang lain. Sama dengan duhur, sama dengan asar, sama dengan maghrib. Dia berakhir dengan masuknya waktu sholat selanjutnya. Waktu asar itu akan habis dengan datangnya waktu maghrib. Waktu maghrib itu akan habis dengan datangnya waktu isya. Dan sebelumnya waktu duhur akan habis dengan datangnya waktu asar. Oleh karena itu mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat isya itu boleh dilakukan semenjak awal waktu isya sampai nanti sebelum azan subuh. Ada pendapat yang cukup masyhur juga dari beberapa ulama, di antaranya misalnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, di antara riwayat yang masyhur mengatakan bahwa sholat isya itu berakhir waktunya itu kalau tidak pada pertengahan malam, maka pada sepertiga malam terakhir. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Jadi orang yang meyakini ini, kalau sholat Isya itu berakhir waktunya dengan tengah malam, katakan setengah malam sekarang itu gampangnya jam 12 malam. Kalau sulusul akhir, maka lewat tengah malam, katakan jam 2 malam. Maka setelah itu dia berdosa kalau dia tidak melakukan sholat isya. Ini pandangan. Tetapi mayoritas mengatakan tidak. Dia tetap boleh melakukan sholat isya itu walaupun waktunya sudah menjelang subuh selama fajar shodiq itu belum terbit. Oke, nah baiknya kita bisa mengambil keutamaan sholat isya ini bagaimana kalau begitu? Keutamaannya itu kalau ikut guru-guru saya dulu misalnya, itu dilihat per kasus, dilihat kepada orangnya. Kalau orangnya tidak terbiasa sholat malam, ya, jarang melakukan tahajud misalnya, jangankan tahajud, subuh aja susah bangunnya. Apalagi kemudian dia mendapatkan sholat berjamaah di awal waktu, maka guru saya dulu katakan yang paling utama buat orang tadi sholat isya di awal waktu. Jadi begitu azan, kemudian iqomah, masjid berjamaah, dia ikut di sana. Itu yang paling afdol. Yang kedua, kalau dia punya tugas sebagai imam,
imam itu boleh jadi di satu tempat hanya dia yang bisa jadi imam. Kan tidak semua orang bisa dan mampu menjadi imam. Maka kalau dia punya tugas memimpin sholat berjamaah dan tidak mungkin orang satu masjid di mana dia menjadi imamnya itu mau melakukan sholat isya berjamaah di akhir waktu. Jadi ini dia harus melaksanakan di awal waktu. Kalau, tapi rasanya sulit terjadi di zaman ini, kalau jamaah di masjid itu sepakat, kita akhirkan sajalah. Menjadi pertengahan malam, jam 12 malam kita nanti kumpul lagi di masjid misalnya untuk sholat isya, maka ulama mengatakan itu bagian dari afdol. Karena Nabi pernah bersabda, seandainya saya tidak memberatkan umat saya ingin melakukan sholat bersama mereka itu di pertengahan malam. Baiklah, semoga kita semua bisa mengambil keutamaan dari waktu sholat isya ini ya. Baiklah pemirsa, segmen selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang keutamaan surah Yasin. Nah, ini di masyarakat banyak sekali acara di mana surah Yasin selalu dibacakan. Mengapa demikian? Temukan jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan akan segera kembali.